Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropiah dari kelas PAI 5F. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Anatomy and Control. Autonomy and control. Many developed countries have transformed their educational systems since the end of the 1980. The reforms have often involved the devolution of financial and staff management direct to schools and colleges, leading to its functional self-management. This included local management of school in England and Wales, where school governing bodies receive their own budgets, and charter school in the United States, where parents are empowered to establish their own school with public funding. Charter school also provide an important example of another aspect of this reform, enhancing parental choice of school. Parents are cast in the role of consumers with the right to select the most appropriate education experience for their children. Similarly, open enrollment in England and Wales gives parents the children the opportunity to express a preference for the school their children will attend. They do not have an absolute choice, because the man sometimes accepts the supply of pleasant. Their roles might then be reversed, with school choosing children in accordance with their after different admission policies. The main assumption underpinning self-management is that decision for individual needs within the education system should be made by people within the school rather than by national or local politicians or officials. The argument is that principal staff and governors are able to spin into the specific requirements of their pupils, while national and local decision makers, however, will intertwined, can only determine priorities and the basis of perceived national or local need. An OECD synthesis students in 9 countries give a cautious welcome to self-management and concludes that is it likely to be beneficial. Greater autonomy in school leads to greater effectiveness through flexibility in and therefore
better use of resources to professional development, select at school level to more knowledgeable teacher and parents, so to better financial decisions toward school planning and implementation with priorities set on the basis of data about student outcome and needs. This judgment suggests that the original case for self-management has been born out in Francis, but there are skeptics who take a different view. They argue that it is a way deflecting criticism from government for policies emanating from the cans but implemented in their detail by school governors and managers. The latter claim for an Australian perspective that self-management has several limitations. That it is a mandated form of self-management. Schools have a choice. It is occurring in a context of supply reduced central provision of resources for public education. The supposed decentralization of power is illusory, and the reality is an intensification of central control. Bal 1994-78 argues that the parents of the national curriculum in England and Wales meant that there is no real autonomy. Self-management is a mechanism for delivering reform rather than a valiance for institutional mechanism for delivering reform rather than a vehicle for institutional initiative and innovative. Bell expressed concerns about the changes in the working conditions of staff and conflict with attacks on the textual apologies of self-management. Thus, they are firmly embraced in the constitution of new form of control. Ball comments goes to the heart of the debate about self-management. What is the most appropriate balance between autonomy and control in 21st century education system? This feeds the negative view of system of Smith. Bal 1994, there is a strong case for devolution of power to school level so that decision can be made at the point of delivery rather than in official remote from student and teacher. The
causatic centralism, which still characterizes many educational systems after led to a compliance model rather than one which favors initiative and local decision making. In South America, for example, education systems are fundamentally bureaucratic. Among the most outstanding characteristics of the Spanish American education system is the high degree of centralization. All decisions relating to education matters are taken by suitably qualified civil servants, and the teaching institutions throughout the land fall under their control. In addition, governmental power tend to be very concentrated. Newland 1995 stated that most Spanish American countries are administered through a similar structure headed by a Ministry of Education and an Education Council whose members are appointed by the government. He refers to several powers that to be very concentrated. Newland states that most Spanish American countries are administered through a similar structure headed by a Ministry of Education and Education Council whose members are appointed by the government. He refers to several problems arising from this bureaucratic framework. 1. Educational programs were too uniform and failed to respond regional and rural differences, giving priority to city schools. 2. Bureaucracy discouraged innovation in teaching and learning. 3. Parents were prevented from taking fair basic education decisions. 4. There are serious inefficiencies, including high levels of absenteeism. For example, in Buenos Aires, whites are tolerated by the bureaucracy. 5. Security of tenure and the power of teacher unions makes it impossible to remove incompetent teacher. Baiklah, saya akan memberikan pengertian dari bahasa Inggris yang telah saya bacakan. Otonomi dan kontrol. Banyak negara maju telah mengubah sistem pendidikan mereka sejak akhir tahun 1980-an. Reformasi seringkali melibatkan
devolusi manajemen, keuangan, dan statistik langsung ke sekolah dan perguruan tinggi yang mengarah ke institusi manajemen rasional. Ini termasuk manajemen lokal sekolah atau LMS di Inggris dan Wales, di mana badan pengelola sekolah menerima anggaran mereka sendiri, dan sekolah piagam di Amerika Serikat, di mana orang tua diberdayakan untuk mendirikan sekolah mereka sendiri dengan dana publik. Sekolah piagam juga memberikan contoh penting dari aspek lain dari pembahasan ini, meningkatkan pilihan sekolah orang tua. Orang tua berperan dalam peran konsumen dengan hak untuk memilih expert pendidikan yang paling tepat untuk anak-anak mereka. Untuk memilih pendidikan yang paling tepat untuk anak-anak mereka. Demikian pula pendaftaran terbuka di Inggris dan Wales memberikan kesempatan orang tua untuk mengekspresikan preferensi terhadap sekolah yang disukai anak-anak mereka akan menghadiri. Mereka tidak memiliki pilihan mutlak karena pemerintahan terkadang melebihi persediaan tempat. Peran kemudian dapat dibalik dengan sekolah memilih anak-anak sesuai dengan kebijakan penerimaan mereka yang seringkali beragam. Asumsi utama yang mendasari manajemen diri adalah bahwa keputusan untuk unit individu dalam sistem pendidikan harus dibuat oleh orang-orang dalam sekolah-sekolah itu daripada oleh politis nasional atau lokal. Atau argumennya adalah bahwa prinsipal state dan gubernur dapat menyesuaikan pengeluaran dengan persyaratan yang dirasakan dari murid mereka, sementara dekret nasional dan lokal pembuatan berniat baik hanya dapat menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan nasional atau lokal yang dirasakan. Sintesis OECD studi di 9 negara memberikan sebutan yang hati-hati untuk manajemen diri dan menyimpulkan bahwa itu mungkin bermanfaat. Otonomi yang lebih besar di sekolah memimpin untuk efektivitas yang lebih besar melalui lebih besar fleksibilitas dalam dan mengembalikan penggunaan sumber daya yang lebih baik untuk mengembangkan profesional dipilih di tingkat sekolah kepada guru dan orang tua yang lebih berpengetahuan, sehingga untuk keputusan keuangan untuk seluruh perencanaan dan pelaksanaan sekolah dengan prioritas berdasarkan data tentang prestasi siswa dan kebutuhan. Penilaian ini menunjukkan bahwa kasus teoritis untuk manajemen diri telah terbukti dalam prakteknya, tetapi ada yang skeptis dengan pandangan yang berbeda, berpendapat bahwa itu adalah cara untuk mendeteksi kritik dari pemerintahan terhadap politik, berasal dari pusat tetapi diimplementasikan secara rinci oleh sekolah, gubernur, dan manajer. Dia mengklaim terakhir, Trump and Perspektif Australia, bahwa manajemen diri memiliki beberapa tiruan. Ini adalah bentuk manajemen diri yang diamanatkan sekolah tidak punya pilihan, terjadi dalam konteks penurunan tajam penyediaan sumber daya pusat untuk pendidikan publik. Desentralisasi kekuasaan yang dianggap ilusi dan kenyataannya adalah intensifikasi kontrol pusat. Struktur birokrasi yang secara tradisional mendukung pekerjaan manajer semakin dibongkar dan sekolah-sekolah diubah menjadi stand-alone
yang hanya ada dari pergeseran kekuasaan yang dikerahkan. Baiklah, selanjutnya observasi. Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa otonomi pendidikan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya yaitu kecenderungan setiap pemerintah lebih egois untuk kepentingan daerahnya sendiri, tanpa menyadari harus selalu berinteraksi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pemberlakuan sistem desentralisasi akibat pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan, yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetensi dalam era kompetitif, mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Desentralisasi pendidikan mengharuskan diperkuat landasan dasar pendidikan yang demokratis, transparan, efisien, dan melibatkan partisipasi masyarakat daerah. Pendidikan merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia, karena pendidikan berfungsi sebagai pengembang pengetahuan, keterampilan, nilai, dan kebudayaan. Melalui pendidikan, aspek mental, rasionalitas, martabat, etika, dan estetika dapat ditanamkan. Namun, sistem desentralisasi pendidikan ini belum segala-galanya apabila tidak diikuti usaha-usaha perbaikan di berbagai bidang, karena pendidikan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang timbul akibat proses globalisasi dan adanya krisis multidimensi yang berakibat pada perubahan perencanaan kebijakan, manajemen, dan lain-lain. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu negara, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan. Namun, sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah, yaitu mahalnya biaya pendidikan. Sedangkan pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya termasuk makna demokrasi dan keadilan sosial. Artinya, pendidikan dilakukan secara demokrasi, jadi tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan, dan pendidikan sudah bagi kepentingannya masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisien administrasi, pendapatan, dan biaya pendidikan, serta pemerataannya. Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum jalan, yaitu: pertama, belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota. Kedua, pengelolaan sektor umum termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksanakan secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak mencukupi. Ketiga, dan pendidikan dari APBD belum mencukupi. Keempat, kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Kelima, otoritas pimpinan, dalam hal ini bupati ataupun wali kota sebagai penguasa tunggal di daerah, kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya, yang jadi anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. Keenam, kondisi dari setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama, dan penyelenggaraan pendidikan perbedaan yang disebabkan
saran, prasarana, dan dana yang dimiliki. Di Indonesia, partisipasi masyarakat terhadap pendidikan sangatlah lemah. Meskipun sebagai besar lembaga-lembaga pendidikan didanai oleh masyarakat, partisipasi masyarakat terhadap proses pendidikan belum optimal. Hal ini disebabkan sistem pendidikan yang sentralistik, sehingga organisasi penyelenggara pendidikan telah mengabaikan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendidikan berbasis masyarakat. Adapun tujuan pengembangan platform pendidikan berbasis masyarakat adalah membantu pemerintah dalam memobilisasi SDM setempat dan dari luar, serta meningkatkan peranan masyarakat untuk ambil bagian lebih besar dalam perencanaan. Selanjutnya, pemberdayaan sekolah. Tujuan dari otonomi pendidikan adalah pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan sehingga menjadi lembaga yang mandiri. Dengan demikian, otonomi pendidikan harus membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari kekurangan birokrasi dan menjadi lembaga profesional dengan tanggung jawab dan jelas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.